Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Naila Sakinah. Di video yang ketiga, aku akan membahas tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Pertama-tama, apa sih bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang besar. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Lalu, mengapa Indonesia sering terjadi bencana alam? Faktor yang pertama yaitu letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik. Yang kedua, banyak gunung berapi aktif. Dan yang ketiga, terdapat 3 lempeng besar yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selanjutnya ada karakteristik bencana alam. Karakteristik bencana alam itu ada 3. Yang pertama, bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. 2. Bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. 3. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya akan dapat kita rasakan sampai ke bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. Lalu, ada pun jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Yang pertama adalah banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi daratan. Penyebab utamanya yaitu hujan deras, luapan sungai, dan pasang air laut. Banjir juga dapat terjadi karena ulah manusia, diantaranya dengan membuang sampah sembarangan ke saluran air yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal, lalu aliran airnya terhambat dan tergenang. Ada upaya yang dapat mencegah banjir antara lain yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan, menggalakkan kembali sistem reboisasi, dan lain-lain sebagainya. Tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadi karena lempeng yang berada di dasar laut bergeser sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju ke daratan. Hal yang diperlakukan apabila tsunami datang adalah yang pertama, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, tetap bersama keluarga. Ketiga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. Dan yang keempat, berdoa meminta untuk keselamatan. Pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara dapat terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Dampaknya pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan, membuat sesak dan kesulitan bernapas. Hewan pun akan terancam dengan adanya pencemaran udara ini, dan pada tumbuhan pun pencemaran udara akan menghambatnya pertumbuhan. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan tanah atau material longsoran yang bergerak ke bawah. Penyebab utamanya yaitu hujan deras, pengundulan hutan, dan lereng yang curam. Selanjutnya ada gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Penyebabnya yaitu magma yang naik karena terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Lalu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi. Penyebabnya yaitu diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis yaitu yang pertama ada gempa tektonik, merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi. Pergeseran pada sepanjang bidang patahan menimbulkan getaran dan goncangan. Yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme. Gempa vulkanik biasa terjadi di sekitar gunung berapi saja. Gunung meletus akan mengeluarkan material berupa batuan, gas, cair maupun padat yang menimbulkan getaran di sekitar gunung berapi tersebut. Dan yang ketiga, gempa batuan.
Gempa ini terjadi akibat getaran bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Lalu, ada beberapa cara untuk menghadapi bencana alam. Pertama, tetap tenang dan jangan panik. Kedua, ikuti petunjuk dari guru atau orang dewasa. Ketiga, cari tempat yang aman. Keempat, bawa perlengkapan darurat. Kesimpulannya, bencana alam merupakan fenomena yang terjadi akibat dinamika alam yang dapat berdampak buruk pada kehidupan manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Selesai sudah semua videonya, terima kasih yang sudah menyimak atau menonton. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.